Assalamualaikum, Sobat Football United. Oke, langsung saja secara cepat kali ini gue akan memberikan rating semifinal leg pertama Manchester United menghajar Athletic Bilbao 0-3. Ada dinamika, ada kartu merah, ada gol penalti, ada banyak kartu kuning, 6 total kartu kuning di pertandingan tadi. Ada situasi yang menurut gue tidak menguntungkan untuk tuan rumah, tapi itu karena mereka sendiri ya yang melakukan kesalahan yang sangat fatal di pertandingan tersebut, kartu merah dan juga penalti. Padahal mereka mengawali dengan bagus, sementara Manchester United sesuai dengan perkiraan gue di preview, mereka akan tertekan dulu. Tapi Athletic Bilbao tidak mampu memanfaatkannya. Justru di situasi 11 lawan 11 tadi di sekitar menit ke-30-an, Manchester United yang mampu unggul duluan melalui Casemiro, dan gol ini menurut gue yang sedikit banyak meruntuhkan mental, karakter, serta konsentrasi, serta fokus ya pemain Athletic Bilbao di atas lapangan. Mereka bermain dengan agresivitas tinggi, dengan semangat juang yang juga sangat bagus ya, tapi justru menurut gua mereka tidak mampu mengontrol emosi. Ada beberapa pemain yang menurut gua bermain terlalu kasar di pertandingan tadi. Oke, gua awali dari Andre Onana. Di babak pertama dia melakukan penyelamatan penting ya, menghadang tendangan dari Berenguer, dan ini menurut gua cukup vital. Lalu juga di pertandingan tadi total ada 2 save yang dilakukan oleh Andre Onana, 77% passing akurasi, 13 long ball, 8 yang berhasil, angka yang cukup oke menurut gua. Di babak kedua praktis Andre Onana tidak begitu banyak bekerja karena bola lebih banyak di tengah atau di daerah pertahanan dari Athletic Bilbao, dan ketika mereka melakukan serangan balik, pemain Manchester United cenderung bisa mengatasinya. Oke, gua beri Andre Onana nilai 7. Harry Maguire, luar biasa inisiatif dari Harry Maguire di gol pertama dari Manchester United, melakukan crossing, menurut gua pas ya. Tampil cukup solid di lini belakang. Seharusnya Harry Maguire mendapatkan kartu kuning di babak kedua ketika dia melakukan pelanggaran kepada Marwan Sanadi. Di situasi Marwan Sanadi duel 1 lawan 1 dengan Harry Maguire. Apakah itu kartu merah? Menurut gue tidak, itu kartu kuning. Kenapa? Karena jarak masih terlalu jauh dari gawang, dan situasi lain di pertandingan yang lain pun juga lebih banyak itu diganjar kartu kuning. Tapi kontroversi ya, wasit tidak memberikan pelanggaran kepada Harry Maguire. Tapi secara keseluruhan Harry Maguire tampil solid di pertandingan tadi. 65 menit dia bermain, ada 2 clearance, 3 ground duels, 2 berhasil dimenangkan, total 5 duels, 2 berhasil dimenangkan. Ada 2 key passes, passing akurasinya sangat tinggi, 97%. Crossing akurasinya 100%, long ball akurasinya juga 100%. Tapi itu tadi ada situasi di babak kedua yang tadinya gue pikir akan gue beri nilai 8, tapi gue turunkan menjadi 7. Victor Lindelof, starting yang ke-8 atau ke-9 di musim ini, tampil penuh 90 menit. Ada 2 clearance, 1 block shot, 1 interception, 1 tackling yang dilakukan. Clearance off line ada 1 ya, tadi di babak pertama, sangat penting. Dan ini akan menambah poin dari Victor Lindelof tentu saja. Ada 3 duels, 2 berhasil dimenangkan, 97% passing akurasi, 3 long ball, 2 yang berhasil didaratkan. Gue beri Victor Lindelof nilai 8 di pertandingan ini. Manchester United tampil clean sheet, lini belakang akan mendapatkan nilai yang bagus tentu saja, dan begitu pun juga seorang Leny Yoro. Sayang ada 1 kartu kuning yang didapatkan oleh Leny Yoro ya. Ada 3 clearance yang dilakukan, 2 interception, 93% passing akurasinya. Di babak pertama di 20-15 menit awal menurut gue dia tampil tidak bagus. Leny Yoro banyak salah umpan, banyak salah keputusan. Sulit dia untuk bisa menanggulangi agresivitas tinggi dari para pemain serang dari Athletic Bilbao. Tapi setelahnya dia tampil cukup bagus, cukup solid, walaupun ada 1 kartu kuning yang didapatkan oleh Leny Yoro. Secara keseluruhan gue beli dia nilai 7. Nocer Mazraoui tampil selama 74 menit. Ada 1 key passes, long ball akurasinya 100%, 85% passing akurasi. Total duels ada 10, 7 berhasil dimenangkan, ada 3 clearance, 1 interception, dan 4 total tackling. Tampil fantastis menurut gue secara bertahan dari Nocer Mazraoui ya. Terutama dalam meredam aksi dari Nico Williams di babak pertama. Gue beri dia nilai 8. Berbeda dengan Patrick Dorgu di sisi sebelah kiri, justru nampak kesulitan terutama di babak pertama untuk mengatasi serangan dari Inaki Williams. Walaupun setelahnya karena dinamika pertandingan berubah,
Dorgu menurut gue tampil lebih baik setelahnya. Ada satu key passes yang dilakukan, crossing dari 3 yang dilakukan tidak ada yang berhasil. Ada 13 duel, 7 berhasil dimenangkan. Ada 2 clearance, gue beri Patrick Dorgu nilai 7 di pertandingan tadi. Ya, dari sisi defensif tidak begitu mengesankan, dari sisi ofensif pun juga seperti itu. Bahkan setelah Manchester United tampil lebih unggul pemain ya, 10 melawan 11 pemain Manchester United Athletic Bilbao, Dorgu juga perannya tidak begitu menonjol menurut gue. Berbeda dengan Noussair Mazraoui. Gue beri dia nilai 7. Manuel Ugarte, oke, ini dia. 2 assist di pertandingan ini. 2 key passes. 1 shot on target. Ada 7 duel, 5 berhasil dimenangkan. Sorry. Di awal-awal babak pertama menurut gue, dia tampil tidak bagus. Sering salah kontrol, sering salah umpan. Kesulitan menghadapi pressing ketat dari pemain Athletic Bilbao, tapi tentu saja ada peran ya di 2 gol yang diciptakan oleh Manchester United. Gol pertama itu penting sekali dan juga gol ketiga dari Manchester United. Jadi Ugarte memiliki peran yang berbeda setelah Manchester United berangsur-angsur lepas dari tekanan Athletic Bilbao. Gue beri dia nilai 8. Casemiro bagaimana? Ada 1 gol yang diciptakan oleh Casemiro, 84% passing akurasi. Long ball akurasi dari 10, 5 yang berhasil. Dribbling usahanya 100%. Ada aerial duel 100% yang dimenangkan oleh Casemiro. 4 total tackling, 4 clearance. Casemiro tampil luar biasa menurut gue di lini tengah Manchester United. Selain gol yang diciptakan, bagaimana dia bisa menjaga stabilitas, terutama di 15 menit awal, di mana Manchester United banyak sekali kesulitan ya menghadang agresivitas dari pemain Athletic Bilbao, sorry ya. Tapi Casemiro justru tampil luar biasa di sana. Gue beri Casemiro nilai 9. Garnacho, ya sering kehilangan sentuhan menurut gue di pertandingan tadi. Walaupun dia tampil cepat, memiliki keberanian dalam penetrasi, tapi dari babak pertama cukup sering kehilangan sentuhan, kontrol bola sering salah, ya, lalu keputusan juga seperti itu. Ada 14 kali total duel yang dilakukan, 7 berhasil dimenangkan. Ada 1 shot on target. Dribbling juga dari 4 usahanya 1 yang berhasil. Gue tidak begitu terkesan dengan Garnacho, dan ditambah lagi dia akhirnya juga mendapatkan 1 kartu kuning. Gue beri nilai 6 Alejandro Garnacho. Sorry. Bruno Fernandes luar biasa, 2 gol di pertandingan tadi. 90 menit dia bermain full time. 3 key passes. Crossing 7, 5 yang berhasil, long ball 4, 3 yang berhasil. Ada 10 total duel, 7 berhasil dimenangkan. Inspirasi di pertandingan tadi. 3 total tackling juga. Sempat di 15 menit awal dia tidak begitu kelihatan kontribusinya karena ya penempatan lagi-lagi Bruno ditempatkan di gelandang serang sebelah kiri. Gua nilai ini bukan posisi yang cocok bagi Bruno Fernandes. Gua nggak tahu kenapa Ruben Amorim terus menempatkan seperti itu. Ketika Bruno bermain lebih ke tengah, perannya lebih terlihat. Dan dia bisa menciptakan 2 gol dan semakin terlihat lagi perannya di lini tengah, terutama di babak kedua, dalam menjaga tempo, dalam menjaga ritme pertandingan, terutama bagi Manchester United. Gue beri Bruno nilai 9. Dan bahkan ya, Bruno menurut gue adalah man of the match di pertandingan tadi. Rasmus Højlund fantastis usahanya. Bahkan ketika Manchester United kurang mendapatkan kesempatan dan juga bola, dia melakukan pergerakan yang sangat aktif. Gol kedua dari Manchester United, ada peran dari Rasmus Højlund yang ditarik oleh Vivian ya. Ada 2 key passes yang dilakukan oleh Rasmus Højlund. Ground duels dari 8, 5 berhasil dimenangkan oleh Rasmus Højlund. Secara keseluruhan walaupun dia tidak memiliki shot di pertandingan tadi, tapi lagi-lagi kerja keras yang menurut gue luar biasa. Dan beberapa kali juga dilanggar secara keras oleh pemain dari Athletic Bilbao. Gue beri dia nilai 7. Matthijs de Ligt menggantikan Harry Maguire. 25 menit dia bermain, ground duel 100%. Ya, tampil cukup oke di pertandingan tadi, terutama setelah absen cedera yang cukup lama. Gue beri dia nilai 7. Mason Mount tampil 25 menit, banyak salah pengertian yang dilakukan oleh Mason Mount di pertandingan tadi. Passing akurasi juga tidak cukup oke, ini 75%. Gue beri dia nilai 6 di pertandingan tadi. Luke Shaw yang tampil 16 menit,
tampil cukup lumayan. Ada 2 key passes, crossing akurasinya 100%. Lalu juga long ball akurasinya juga 100%. Tampil selama 16 menit, gue beli dia nilai 7. Lalu Ahmad dan juga Kobbie Mainoo tidak gue beli ratingnya, walaupun Ahmad tadi tampil cukup oke juga ya, karena dia tampil di bawah 10 menit, jadi tidak gue beli rating, pun juga Kobbie Mainoo. Ya secara keseluruhan tadi sudah gue katakan ya, man of the match adalah Bruno Fernandes, dan pemain menurut gue yang tampil buruk di pertandingan tadi adalah Alejandro Garnacho. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.